Jadi mertuanya dulu mang, yang saya bilang bisa itu, tadinya ilmunya putih, itu jadi dia pindah ke Sukabumi itu membuka ritual apa yang mau kekayaan katanya. Dengan syarat nggak minta korban, tapi setiap malam Jumat harus disiapin darah burung gagak. Ada satu lagi mang, kisah yang sangat tragis. Sama satu teman kerjaan juga sama saya. Ceritanya lagi main ke rumah, ngobrol-ngobrol biasa nih. Tiba-tiba dia kemasukan arwah. Kesurupan. Akhirnya dia ngomong nih yang kesurupan apa? Yang ngerasukin ini seorang wanita. Dia ngomong. Dia itu dulu pernah pacaran sama bocah ini. Akhirnya mengandung dan melahirkan anak. Setelah melahirkan anak, ini bocah kabur. Nggak tanggung jawab. Nggak tahu ceritanya kemana, pokoknya dia pergi. Ini orang mana? Orang Sumatera, Mang. Orang Sumatera. Akhir cerita mungkin pacarnya ini stres mang, karena udah ada anak kan, dia mikir ada anak ditinggal. Bener, bapaknya kemana, ya kan? Akhir kata itu perempuan masuklah ke rumah sakit jiwa mang. Akhirnya stres. Terus bocah ini mendengar pacarnya ini masuk rumah sakit jiwa, mungkin malu apa gimana nggak ngerti lah ya. Dijemputlah sama temannya di rumah sakit jiwa mang. Akhirnya apa? Dibawa ke suatu hutan, dibunuhlah itu perempuan. Tragis banget. Bener. Ya itu. Akhirnya perempuan itu cerita, pokoknya selama dia belum minta maaf sama keluarganya dan anaknya, itu anaknya udah umur 18 tahun, Mang. Jadi dari kejadian itu. Udah gede ya? Udah gede. Dan ini si bocah udah nikah lagi kan. Udah punya keluarga lagi, udah punya anak. Cuman yang arwahnya ini ngomong sama dia, sampai kapanpun saya akan mengganggu kehidupan dia, Mang. Itu. Terus saya bilang, ya mohon dimaafkan lah. Yang dulu saya bilang ya kan. Tapi dia nggak mau ini arwah. Jangan ditolong ini bocah, nakal bener pokoknya, bejat, katanya Mang. Akhirnya saya obatin, sampai arwah itu teriak-teriak, jangan, gak usah diobatin. Pokoknya saya akan menghancurkan kehidupannya dia. Gitu, Mang. Sampai diancam ya? Sampai diancam. Akhir kata, ya sembuh, Mang. Saya obatin sembuh. Gitu. Tapi sembuhnya itu setelah kawan engkong ini minta maaf ke keluarga yang perempuan dibunuh itu atau oh bagaimana? Tidak, nggak mau dia ke sana, takut kan? Takut dan malu yang pasti. Takut satu, kedua kan hukum, Mang. Udah bunuh kan masalahnya, begitu. Akhir kata sembuh, tapi kan karma perempuan ini tetap berjalan, Mang. Oh jadi ada kejadian-kejadian berikutnya? Setelah itu dia pisah sama keluarganya, bener. Walaupun perempuan ini udah pergi, udah saya singkirkan, tetap karma itu berjalan, gitu, Mang. Bubar akhirnya rumah tangga. Akhirnya bubar, pokoknya bentrok lah, ribut lah pokoknya lah. Terus dia minta tolong, gimana caranya supaya balik lagi istrinya, ya kan, Mang. Saya urusin lah. Akhirnya nikah kedua kali tuh, Mang. Balik lagi, rujuk. Balik lagi, itu. Nah setelah balik, saya udah nggak ketemu, udah lost contact lagi karena dia udah keluar dari perusahaan itu, Mang, perusahaan taksi. Jadi udah nggak satu kantor lagi. Udah tidak satu kantor lagi, gitu.
Jadi setelah saya obatin, Mang, dia balik lagi sama istrinya, kan nikah kedua kalinya. Suatu saat itu dia tidak tahu bahwa mertuanya itu bisa juga, Mang. Ini Bisa setelah, ritual. setelah sekian lama lost contact. Iya, setelah lama lost contact. Ketemunya lagi gimana tuh ceritanya? Dia masuk lagi ke perusahaan taksi itu. Oh, Ketemu jadi saya melamar lagi. ketemu lagi sama Ketemu engkau. lagi, Mang. Jadi saya kan hari itu shift malam, Mang. Iya kan. Ketemulah dia juga shift malam. Jadi dia cerita, Mang. Mertuanya itu bisa. Dan dia minta tolong mertuanya dibuatkan syariat untuk ngerjain saya, Mang. Kan kurang ajar. Udah ditolong malah ngerjain saya. Udah dibantu padahal. Udah dibantu. Emang nih bocah emang bejat bener, bandel. Akhirnya, Mang, disiapin wadah mangkok, dikasih air, kasih kembang, udah diritualin sama mertuanya. Disuruhlah tuh bocah itu. Tapi mertuanya bilang awalnya, kamu akan bakalan kalah karena syariatnya kuat. Maksudnya saya syariatnya kuat, Mang. Iya. Akhirnya dia bilang, gak apa-apa, Mak, katanya. Saya ingin mencoba kekuatan singkong, katanya. Akhirnya dia minta, ya udah kamu minta di mangkok itu. Terus dia minta agar saya sakit, Mang. Agar saya sakit. Tapi tuh mangkok itu meledak, Mang. Des. Nggak nyampe. Tuh. Akhirnya malam ketemu dia, barulah dia cerita. Saya ditraktir nasi goreng, dibeliin rokok, dibeliin minum. Baik-baikin. Dia bilang, Kong, jangan bales ya, gue minta maaf. Kenapa saya bilang minta maaf? Gue barusan ngetes lu, Kong, dari mertua saya. Dia bilang begitu. Mau adu ilmu ceritanya. Adu ilmu. Saya bilang dalam hati, ya ikhlasin aja lah, biarin aja dia ngomong. Cuman setelah dia ngomong begitu, Kong, tapi suatu saat kalau ilmu saya udah tinggi, boleh kan ngetes dulu lagi, Kong? Masih penasaran? Coba itu, Mang. Kan berarti emang bener-bener pikirannya nggak tahu kemana deh. Gitu, Mang. Tuh. Terus dia resign, Mang, dari perusahaan taksi itu. Resign lagi untuk yang kedua Resign kalinya. lagi. Nggak lama dia masuk lagi, ketemu saya lagi. Jadi ceritanya pas ngobrol di warung kopi depan, itu saya tepok pundaknya, Mang. Des! Dia langsung kaget, teng, masuk lagi. Dia sebelumnya belum cerita sama saya ya, masuk lagi itu jin. Ngomonglah itu jin. Ini bocah dulu jahat benar katanya. Pernah kerja sama bos di mana? Pecel lele, Mang, Lamongan. Warung pecel ayam, Pecel ayam ya. Jadi saya dikirim ini karena ini bocah udah mengambil duit dagangan. Kedua, meniduri istri bosnya. Parah. Tuh. Akhirnya dikirimlah sama bosnya ini. Jin itu. Itu, Mang. Sebejat itu ya? Iya, ya begitulah namanya bejat ya. Karena dari awal yang di Sumatera itu kan udah bilang, ini laki-laki ini gak usah ditolong. Karena bejat pikirannya. Gitu, Mang. Nah setelah itu, Mang, saya gak ketemu lagi sama dia nih ceritanya. Ngilang lagi. Nah setelah ketemu sama dia, karena kan yang jin yang kirim dari pecel lele di Pancoran ini, kan tinggalnya tuh di Pancoran dia. Itu belum tuntas sama saya, Mang. Pas ketemu sama saya lagi, dia cerita. Pas setelah dipanggil jin itu, dia sampai nggak bisa bangun, Mang. Akhirnya dibawa sama orang tuanya itu ke Serang, diobatin di Serang. Gitu, Mang. Sampai akhirnya ke Serang buat ngobatin. Buat ngobatin. Sembuh tapi? Sembuh, dibilang sembuh. Pokoknya tadinya ngeblank lah, pokoknya pikirannya udah nggak bisa apa-apain, akhirnya sembuh. Nah cuman waktu dia cerita begitu, saya ceritanya di rumah ada teman saya nih, Mang, ya kan, sama-sama bisa lah pokoknya. Sama teman saya bilang, nih kayaknya ada yang ngikutin lagi katanya.
Gitu Mang, sama teman saya dikasih energi begini, masuklah lagi Mang. Yang masuk itu maung tua. Maung macan. Macan tua. Datangin ke saya begini Mang. Ini bocah kurang ajar. Saya ini dia kerja di saudaranya, tapi bejat Mang. Dia udah nidurin istrinya Mang. Dikirimlah sama suaminya. Yang ngirim itu Habib Mang. Cuman gak galak dia. Akhirnya gimana Mang? Namanya teman ya kan. Walaupun sebejat-bejat apa kita kan gak tega Mang. Kasihan. Kasihan. Akhirnya kita tolong lagi. Kita suruh mandi, suruh siram ke rumahnya garam Mang. Biar aman lah, gak ada apa-apanya lagi. Tapi ya maung tua itu udah kita suruh pergi Mang. Walaupun dia ngelawan tetap kita singkirkan. Gitu Mang. Setelah engkong terakhir kali kan ngasih garam, terus nyebar di rumah kawan di ini kan? sekelilingan rumah dia, sama saya kasih air buat mandi. Oh, air buat mandi. Iya. Emang kalau garam itu punya kekuatan apa, Kong? Iya buat banyak penangkal. Soalnya banyak kan yang apa-apa pakai garam. Buat penangkal Mang. Penangkal aja. Penangkal aja. Iya, penangkal aja. Kalau mandi itu kan buat bersihin diri dia. Iya kan banyak juga yang ritual apa Bener, mandi pakai air garam. Iya. Bener Mang. Itu juga air rendeman kayu itu Mang yang saya kasih. Kayu yang sempat tadi cerita itu kayu apa? Setigi saya kasih. Setigi itu udah lama, itu udah sampai coklat itu rendemannya. Saya suruh mandi dia. Itu Mang. Itu kayu apa sih Om sebenarnya? Kayu setigi Mang. Kayu setigi. Jadi di petuahnya situ ya banyak manfaatnya Mang. Oh, banyak manfaat. Manfaatnya banyak gitu. Nah, setelah kejadian yang terakhir kali kesurupan kerasukan jin maung itu, setelah itu ada komunikasi lagi dengan kawan? Jadi setelah itu saya berhenti dari perusahaan taksi Mang. Ceritanya. Oh, milih untuk berhenti. Berhenti. Cuman dia masih tetap ngubungin saya. Kadang suruh datang ke perusahaan taksi itu suruh ngopi Mang, suruh ketemu sama dia. Cuman saya pikir lagi, ini orang kok nggak berubah-ubah pikirannya. Maksudnya nggak sadar-sadar, udah diobatin berapa kali kok tetap berbuat salah terus gitu Mang. Dan kesalahannya sama. Sama begitu terus, benar-benar bejat. Jadi ya lebih baik saya menghindar Mang, gitu. Sampai detik ini, sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Belum pernah ketemu, walaupun dia WA suruh ngopi di depan warung perusahaan taksi dia, gitu Mang. Mungkin kalau saya datang, saya tepok lagi, mungkin lain lagi masalahnya Mang. Ada lagi. Ada lagi. Ada bisa lagi. Dipastikan ada lagi. Bener. Karena ya saya bilang itu, nggak terima kasih apa yang udah kita tolong, terus berbuat jahat, bejat gitu loh Mang. Gitu. Nggak ada sadar-sadarnya begitu loh. Nah ini seandainya nih kawan engkong nih nonton tayangan ini, coba sampaikan pesan apa yang pengen engkong berikan ke kawan. Ya saya minta ya buat teman saya biar sadarlah, jangan berbuat begitu lagi. Karena kita di dunia ini kan akan mati. Kita yang akan dibawa itu kan amal perbuatan kita. Dan jangan lupa, kehidupan itu tidak selalu bagus gitu. Semoga kawan engkong nonton tayang ini Kong ya. Semoga. Amin. Semoga sadar. Karena semoga itu sadar. Dampaknya nggak cuma ke diri kawan engkong. Benar. Dampaknya ke orang lain yang dirugikan secara materi dan benar. kerugian lainnya. Benar Mang. Benar. Padahal tuh orang tuanya tuh sholatnya rajin loh Mang. Wah rajin bener. Tapi ya udah saya bilang itu namanya bejat ya, susah bilangnya. Susah obatnya. Bener, kasihan sama orang tuanya sebenarnya. Iya, orang tuanya itu. Rajin sholat, rajin sembahyang. Iya. Pun anaknya kelakuannya bejat. Bener. Cuman yang udah kesini-sininya dia pernah ngomong. Jadi mertuanya dulu Mang, yang saya bilang bisa itu. Tadinya ilmunya putih.
Itu jadi dia pindah ke Sukabumi itu membuka ritual siapa yang mau kekayaan katanya, Mang. Dengan syarat nggak minta korban, tapi setiap malam Jumat harus disiapin darah burung gagak. Saya diajak, saya bilang tidak mau. Buat apa, Mang? Kayak begitu. Kekayaan nggak dibawa mati. Nggak mati. Cuman ya nggak tahu lah sampai sekarang apakah masih berjalan apa enggak. Cuman dia pinternya membuat ritual itu, duitnya itu dibagiin ke masyarakat, Mang, supaya masyarakat itu diem. Oh, jadi untuk menutup aib dia. Untuk menutup aib, betul. Iya, gitu, Mang. Dia cerita begitu. Sampai dia bilang pasiennya banyak, Mang, katanya. Saya diajak, dipaksa-paksa. Saya bilang saya tidak mau. Gitu, Mang. Oke. Akhirnya kita sampai di penghujung episode. Sekali lagi saya dan tim Alur mengucapkan terima kasih Engkong sudah berbagi kisah, berbagi cerita. Semoga diambil hikmahnya, diambil sisi positifnya. Sekali lagi terima kasih, Kong. Terima kasih, Mang. Buat kawan-kawan Alur Kehidupan, terima kasih yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Lalu juga sosial media kita ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.